syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau, dan kini hanya untukmu. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau, dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Di sini ya? Sini nggak sih? Sini, sini. Oh, oke. Kayaknya terlalu bisa jauh-jauh. Ya, Pasmi. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan penekanan warta. Yang pertama, kebaktian hari Rabu 17 Februari 2021, yaitu hari Rabu Abu. Tidak ada waktunya. Iya, waktunya nanti menyusul, belum di. Ya, waktunya pukul 16 atau jam 4. Yang kedua, berita PWGT Jemaat Rantepao.
Pengutusan pengurus PWGT Jemaat Rantepao periode 2021-2023 dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut berita PKBGT Jemaat Rantepao. Pengutusan pengurus PKBGT Jemaat Rantepao periode 2021 sampai 2023 dilaksanakan pada hari Minggu 21 Februari 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut peneguhan calon Majelis Gereja Toraja, Penatua dan Diaken Jemaat Rantepao periode 2021-2024, peneguhan Majelis Gereja terpilih Diaken yang belum sempat diteguhkan pada tanggal 17 Januari 2021 dan Minggu 31 Januari 2021 dimohon kesediaannya untuk diteguhkan pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 16 WITA. Calon Majelis Gereja terpilih yang belum diteguhkan yaitu Diaken Afidia Talulembang dan Diaken Marwanto. Yang berikut sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sidang Majelis Gereja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 15 WITA sampai selesai di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Agenda penyusunan program dan anggaran tahun 2021 dan pembentukan struktur pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021 sampai 2024. Atas perhatian dan kehadiran anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Tuhan memberkati. Yang berikut anggota baru. Dengan penuh sukacita, majelis dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Elinton Mangentang, istri Agenian Bumbungan, dan anak Linota Masak Mangentang. Sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 4, Jalan Mangadil, nomor 3 Rantepao atau Rumah Makan Lamoraipa. Tuhan memberkati. Jika sekiranya anggota keluarga tersebut ada hadir bersama dengan kita, dimohon berdiri. Iya, tidak ada. Yang terakhir, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu Saudari Ipon Yunita Panta sampai Padang, anak dari Julius sampai Padang, dan Ibu Asteria Ani, dengan Saudara Bob Bernando Maruba Sihombing, anak dari Bapak Sanggam Sihombing, dan Ibu Lydia Panjaitan, akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 1 Maret 2021. Waktu pukul 9.30 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 1 Maret 2021, waktu pukul 12.30 WITA sampai selesai. Tempat Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, minggu ini adalah minggu transfigurasi. Kita akan dituntun tema kemuliaan dalam bejana tanah liat. Makna transfigurasi Yesus. Minggu transfigurasi adalah titik peralihan dua siklus dalam kalender liturgi, yaitu siklus Natal yang dimulai dari Minggu Advent hingga Epifani, dan siklus
Paskah yang dimulai Rabu Abu hingga Minggu Kristus Raja sebagai akhir tahun gerejawi. Perayaan Transfigurasi Yesus bertujuan untuk menghayati peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung. Pada kejadian itu, wajah Yesus berubah menjadi bercahaya seperti matahari dan pakaiannya bersinar. Dalam perubahan itu, Yesus tampak berbicara dengan Musa dan Elia. Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Perubahan wajah Yesus itulah yang ditunjuk oleh istilah transfigurasi yang secara harfiah berarti perubahan rupa. Peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung merupakan permulaan babak baru karya pelayanan Yesus. Hal itu pula lah yang dikenang dalam Minggu Transfigurasi untuk masuk dalam tahapan kalender liturgi yang baru, yaitu siklus Paskah. Secara alkitabiah, peralihan siklus itu bisa dilihat dalam penempatan kisah pemuliaan Yesus di atas gunung dengan alur cerita yang sama dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Biasanya alur cerita ketiga Injil sinoptik ini berbeda. Tetapi beberapa perikop sebelum pemuliaan Yesus di atas gunung ditampilkan dengan alur yang persis sama, yaitu pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan kemuliaannya pada zaman akhir sebagai hakim. Rentetan kisah yang dimulai dari pengakuan kepada Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang hidup, berita tentang penderitaan Yesus dan kemuliaannya kelak yang tampil untuk menghakimi bangsa-bangsa, itulah inti transfigurasi. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terpujilah Allah senantiasa menyatakan kemuliaannya bagi kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi, yakni akhir siklus Natal. Dalam perayaan ini kita mengenang dan menghayati peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa tersebut merupakan permulaan babak baru karya pelayanan Yesus. Firman Tuhan akan menuntun kita hari ini dan sepanjang minggu ke depan melalui tema kemuliaan dalam bejana tanah liat. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan melakukan pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dalam nama Allah yang Maha Mulia bagi kamu sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Dalam kesadaran diri yang penuh bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, penuh celah, penuh kehilapan di hadapan Allah yang suci dan kudus adanya. Mari dalam kerendahan hati kita mengakui segala dosa kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Mulia, dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan, kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Terkadang pikiran, tutur kata dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan-Mu yang mulia. Karena itu kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kau perkasa, kau lemah. Perkasaku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku.
Dengarkan kembali firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengungkapkan mazmur pujian kita kepada Tuhan melalui Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita baca seperti yang biasanya berbalasan. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita sambut mazmur pujian kita dengan melakukan Tuhan Maha Mulia. Kita persiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan bersama dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini. Dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Yang kedua dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 15. Dan dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayat 13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, sungguh dikuduskan dan dipermuliakan kiranya nama-Mu di atas bumi dan di atas sorga. Kami sungguh bersyukur sebagai gereja-Mu, dimungkinkan pada kesempatan ini dapat memaknai peristiwa agung yang kami pahami sebagai Minggu Transfigurasi. Kami sungguh yakini, kami sungguh percaya
bahwa sesungguhnya Tuhan selalu menyatakan diri dalam kehidupan kami, dan kepadamulah sesungguhnya dan sepatutnya kemuliaan dan pujian patut kami persembahkan. Kesempatan ini kami bersama-sama dalam kerinduan untuk mempersembahkan diri kami mengagungkan Engkau. Dan pada saat ini kami akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah di dalam pembacaan dan perenungan firman Allah ini, Engkau semakin dipermuliakan, dan kami semakin sadar bahwa hidup kami hanya berlangsung dan bergantung hanya kepadamu saja. Karena itu pakailah kiranya kami yang terbatas ini sebagai bejana tanah liat yang rapuh, namun Engkau layakkan, Engkau pakai menjadi alatmu untuk menyampaikan berita sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan. Kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elisa kepadanya, berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang,
Berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak teriaknya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dibungkutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan,
dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami yang hidup. Saya ulangi, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayat 13. Demikian firman Allah. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau,
satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin. Firman Tuhan. Tu kodami tu kodami kuresumango Selamat pagi, salam kasih, salam sehat, penuh semangat. Amin. Ya, hari ini bersamaan dengan hari Valentine Day. Tapi tidak berarti bahwa hari ini aja atau setiap tahun, setiap tanggal 14 Februari baru kita berkasih-kasihan. Ini menjadi penyegaran bagi kita ya. Tapi itulah yang memang mesti kita jalani dalam kehidupan kita hari demi hari. Sampai saat ini sebagai pengakuan iman kita sebagai orang percaya, bahwa kita tetap merasakan dahsyatnya kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan menarik dari tema kita berdasarkan bahan yang utama dari 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Dengan tema kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kamalakbiran lan misa Pak Panian Litak. Dalam kalender gerejawi, hari ini kita peringati sebagai Minggu Transfigurasi. Dalam pemahaman bersama, dan itu tentu sudah menjadi pemahaman yang sangat familiar bagi anggota jemaat, anggota gereja, bahwa transfigurasi dalam pemahaman iman kita
berarti berubah atau memberi. Dan ini menunjuk kepada peristiwa penjelmaan pemuliaan Yesus di atas bukit. Transfigurasi adalah suatu peristiwa perubahan rupa Tuhan Yesus yang terjadi di atas sebuah gunung yang tinggi. Di mana Tuhan Yesus berubah rupa, yaitu wajahnya bercahaya seperti matahari. Kalau kita baca bandingkan Matius 17 pada ayat yang kedua. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat dalam ayat 3 pembacaan kita tadi. Jadi untuk kita maknai bahwa peristiwa yang adikodrati dan begitu mengagumkan ini tentu tidak akan terlupakan seumur hidup ketiga rasul yang secara kasat mata, secara langsung menyaksikan peristiwa yang mulia itu, yang dahsyat itu. Di mana makna yang terdalam bagi mereka bahwa sudah sekian lama mengikut Yesus. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar yang ia yakini bahwa Yesus dahsyat, Yesus mampu menyembuhkan penyakit apapun, membangkitkan orang mati, bahwa dia benar anak Allah? Apakah itu benar-benar menjadi sebuah keyakinan yang kokoh dalam mengiring Kristus? Nah, disinilah Tuhan Yesus ingin meyakinkan mereka, diyakinkan oleh Allah langsung bahwa Yesus itulah Kristus. Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Karena kenapa? Pemahaman Tuhan Yesus seolah tidak mau memahami bahwa Tuhan Yesus yang ia percayai, ia akan mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Mereka masih tidak mampu memahami bahwa Yesus akan menderita, dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga Yesus pun perlu menekankan kembali mengenai hal ini. Sebagaimana ayat 12 dari Injil Markus tadi. Bahwa Yesus harus menderita dan menempuh jalan salib. Tetapi kemuliaannya tidak akan hancur oleh penderitaan itu, melainkan akan terus bercahaya. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah terus-menerus bercahaya dan telah menerangi hati para murid. Dan juga kita dengarkan tadi dalam bacaan yang kedua, di mana cahaya Injil itu sudah menerangi dan menjadi dan mendarah daging dalam diri Rasul Paulus, yang memungkinkan, yang membuat Rasul Paulus juga terus bercahaya dalam gencar memberitakan kerajaan Allah. Nah, inilah yang dipandang Rasul Paulus, bahwa harta yang dipunyainya dalam bejana tanah liat. Apa arti bejana tanah liat? Tentu kita juga sudah memahami. Bejana tanah liat berarti mudah retak,
mudah rapuh, dan dapat binasa secara jasmani. Ibu-ibu dan komirakan nampui kurili tak coba nuah. Nggak ada lagi ya. Kalau dulu ada ya. Oh iya. Ya tuh tak nampui budak jo pasak. Iya. Kita paham itu bahwa dia bukan terbuat dari besi, tapi dari tanah liat yang diramu sedemikian rupa. Yang seperti yang saya katakan tadi bahwa mudah retak. Tetapi karena telah menerima kemuliaan Kristus, maka hal itu tidaklah membuat Paulus menjadi apa? Menjadi tawar hati. Tetapi sebaliknya Paulus memiliki kekuatan yang melimpah-limpah, yang tentunya berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang menarik dari bahan utama ini? Kisah tentang Tuhan Sang Penjunan. Dan tentu kita dapat memaknai bahwa kita adalah tanah liat yang dibentuknya. Kalau kita bandingkan Yeremia 18 ayat yang ke-6, dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus melihat dirinya dengan sangat elegan. Tetapi seringkali kita agak jauh dari gambaran Rasul Paulus yang elegan itu. Yang mengatakan betapa harta dalam bejana tanah liat supaya nyata kekuatan melimpah yang berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, harta apa itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa sih yang ada dalam bejana tanah liat itu? Apakah emas? Apakah masakan enak? Ataukah apa? Mari kita simak Rasul Paulus, yang adalah rasul yang diberi satu rahasia oleh Kristus Yesus, bahwa betapa Injil itu yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Ini rahasia besar yang diberikan bagaimana supaya Rasul Paulus mengerti kebenaran ajaib itu. Harta yang tak ternilai, harta yang menyelamatkan saudara dan saya. Apakah itu? Tidak lain adalah Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Bagaimana Rasul Paulus dipilih oleh Allah? Rasul Paulus dipilih oleh Allah dari latar belakang perbuatan yang keji, menjijikkan di mata Tuhan. Apa itu yang dilakukan? Yaitu dengan niat membunuh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kadangkala biasa dikua, na bisa we ada di pandita to na preman to nano. Na bisa we jadi ketua PWGT to. Na lendo ya. Na bisa we jadi pengurus PWGT to. Tak emangnya natama rumus. Tidak perlu kita bertanya lebih jauh ke belakang. Mari arahkan pandangan kita ke depan, bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan pilihannya kepada siapa saja yang Dia perkenan, yang Dia kehendaki.
Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat Rasul Paulus mengerti bahwa harta yang begitu mahal, yaitu kebenaran yang luar biasa, sehingga ia sanggup memberitakan Injil. Harta yang indah itu ditaruh dalam bejana, tapi bukan bejana emas. Tetapi dalam mana? Dalam bejana tanah liat. Ini gambaran kepada pemahaman kita sehari-hari. Apa yang kita taruh di bejana tanah liat itu. Dalam tradisi Alto apa ratu di Patama? Apa? Kurin litak biasa. Tayo mo kukukilalay biasa di pandian ule. Tayo na jelas sa bama masker ko. Bang merakurangi. Iya. Totemo biasa dini nasuramuan. Ya, tapi tidak terlalu ya. Nani duka tahu di pani sang bara tata male. Dulu. Itu biasa. Apapun di Patama terserah melakukan kita. Tapi menurut saya itu biasa. Itu lumrah. Artinya hal-hal yang biasa ditaruh di tempat halal yang biasa juga. Tapi pertanyaan saya, secara khusus kepada ibu-ibu, kalau barangnya ibu-ibu berharga, seperti emas, berlian, ditaruh di mana? Di Patama kakurilitak. Atau di Pajora atau apa tempat-tempat apa lemari makan, tempat piring. Di Patama berangkas le. Dimasukkan di lemari di paling sudut. Di atas atau di bawah atau mungkin ada laci lemari. Disitulah kita menaruhnya. Biar aman ya. Artinya yang lumrah, barang yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, kita pasti simpan di tempat yang terbaik. Adakah yang menyimpan uang tunai di rumah 10 juta? Atau 50 juta? Kutolepi, adakah yang menyimpan uang tunai di rumah 10 juta? Jarang-jarang, dan dimani maling. Di Patama bang, itu berarti sekali. Kau main kemalin na sintak, ondo mading kita kumande sangal lo, entangai. Apalagi kalau gaji pas-pasan, pakamondona na malipista mo na ba? Iya. Hal yang lumrah sekali lagi saya katakan, barang yang berarti, berharga, kita taruh di tempat yang terbaik. Barang murahan yang tidak bernilai menurut ukuran kita di tempat yang biasa saja. Saudara-saudara, pertanyaan saya, hal yang lumrah itu sangat kontras dengan cara berpikir Rasul Paulus. Itu sebabnya dikatakan bagaimana harta yang mulia tadi ditaruh dalam apa? Dalam bejana tanah liat. Seperti itulah hidupnya, hidup Rasul Paulus. Sehingga Tuhan yang luar biasa, pencipta alam semesta, memakai Rasul Paulus sebagai bejana tanah liat. Memakai Rasul Paulus sebagai alatnya. Rapuh, tapi dipakai oleh Allah. Bagaimana dalam kehidupan yang ada di sekeliling kita? Banyak sekali kekristenan kita lihat atau mungkin kita rasakan sendiri sebagai sesuatu yang basa-basi. Misalnya, kita mengakui Allah itu maha kuasa.
Lalu kita ini apa? Kita nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Benar. Saya merasakan dalam diri saya itu secara pribadi. Saya ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi dalam kehidupan nyata kita seringkali melawan apa? Melawan ketetapan kehendak Tuhan. Kita mengakui bahwa Allah itu berkuasa. Tapi kita tidak takut pada Tuhan yang maha kuasa. Kita tahu Tuhan itu maha tahu. Amin. Mazmur 139 mengatakan Allah itu maha tahu. Di tempat tersembunyi sekalipun, di dunia orang mati sekalipun Tuhan tahu. Dalam rumah ibadah saat ini Tuhan tahu. Tetapi faktanya dalam pemahaman kita bahwa Tuhan itu benar-benar maha tahu, tetap saja kita bikin yang tidak karu-karuan. Tetap saja kita melakukan hal yang menjijikkan di hati Tuhan. Lalu pertanyaannya, di mana kita sadar bahwa Allah maha tahu sehingga kita takut berbuat jahat dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara, ada lagu yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya, itu inspirasi dari Yohanes 14 ayat 15. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Yesus? Sanda yaitu perintah napong Yesus. Kita mengasihi Yesus, tetapi pada sisi yang lain kita melanggar apa yang diperintahkan. Kita mengasihi Yesus, lalu datang beribadat, tapi pada sisi yang lain kita melakukan hal yang lain dalam pemaknaan hidup kita. Dan ulelan na ibu-ibu PWGT marasan metambai yate Indo nawah sola Indo nana tak siya ko mi Indo nana Indo tele sola Indo nawah nakwa Indo nawah tama ro ko ka pengurus PWGT. Nakwa mi Indo nana haule masa kamu jomaro ki muka nata emo kamu mi kilalai bahasa Umbaran itu haule pakupoka dalari tenda tahu bahasa dari mana. Nako mindo nawa kusanga manemang kasya bulan misa tan duang saabu 20 misa. Nata ibang siya mo kamu mikilalay. Nako mi doonan na. Pustak duko na ato mi manimikutanaw lah. Kami mikilalay raka kamu tu apa? Nakutanan ki itu ang pandita. Nako iyo kukilalay siya oh. Apa to? Nako pintalun naman na pala kukilalay. Nakwa mual raka launtongan ni untuk gunis ya makaritutu laumpoga ute pastanam PWGT. Narambantongan miki itakwa. Kwalo mo. Yo. Nakwa mi Indo nawa lama arapat ki ade. Nako mindo nana. Kamu bang male. Bura ku sara aku jawaban mah. Nako apa ko gay na tupe balim mo kila. Oh iya itu na ditegukan ki itu. Yan namang ko mo ito popo ito. Itu rapat di pengurus Sinti.
Apa sampai ngurus Sinti? Tak dukung ku paham Tuhan, kamu lebih paham le. KSB le. Ya tu si taruna tu yang penting ni lah si sanganta. Ya tu lalu rapat lalu angin di pokok pura kita sarata, apalagi kita Indo-Indo. Nah saudara-saudara, itulah sering dalam kehidupan kita bagaimana kita memaknai segala peran, kapasitas, tanggung jawab kita. Kita sungguh sadar sebagai tanah liat seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Jangan sampai banyak kata basa-basi. Kita mengasihi tapi kita tidak taat dan setia. Coba kita lihat Elisa. Nagagai Elia nakoda mun di bang unturu nak. Tapi sampai di Sungai Yordan, sampai Elia terangkat ke surga, dijemput oleh kereta api, Elisa tetap ada di situ. Menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya sebagai seorang murid dari Elia. Begitupun Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa hanya 3? Apakah hanya 3 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sehingga hanya 3 yang dibawa ke bukit? Ya, kita lihat dalam perjalanannya. Sekalipun Petrus pernah menyangkal, tapi pada akhirnya setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Rasul Petrus pun mengalami kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa, tetapi tidak pernah menyerah. Tidak pernah ingkar terhadap ketaatan dan kesetiaannya. Maut sekalipun tidak membuatnya takut. Rasul Paulus pun dalam pembacaan kita, dia mengatakan, saya kan tidak tawar hati. Dia tidak pernah mundur dari tugas tanggung jawab yang mulia yang Tuhan taruh dalam dirinya sebagai bejana tanah liat. Karena ia sungguh yakin bahwa dirinya telah dipakai, telah diperkenan oleh Allah untuk alat di tangan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku hanyalah bejana tanah liat. Sehingga Rasul Paulus tidak berminat jadi bejana emas. Supaya apa? Supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya. Apa yang menarik dari kalimat ini, saudara-saudara? Semua orang pengen jadi pemimpin supaya tampak hebat dan berjasa. Siapa yang mau jadi top leader tapi tidak bergairah jadi top dan menyenangkan? Tapi itu yang lazim dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya jarang-jarang orang kalau dalam gereja kadangkala tak sena terlalu berambisi itu tahu, malah dipilihin nah tolak ayat itu pelayanan. Ya kan? Tapi dalam dunia sekuler yaitu orang berlomba-lomba ke sana. Ironisnya banyak orang kalau jadi pengamat, jadi penonton, kelihatannya bersih. Kelihatannya rohaniawan banget. Tapi kalau dekat dengan areal kekuasaan, maka sekejap berubah jadi amoral. Ternyata orang bersih karena tidak punya kesempatan. Tidak ada yang mau diambil. Apalah dia lalang gereja le. Kita rela lama apa Ben. Tapi kalau di tempat yang lain, begitu ada kesempatan, begitu ada kekuasaan, semua ingin jadi bejana apa? Bukan bejana tanah liat,
tapi ingin menjadi bejana emas. Saudara-saudara, apakah betul ketika kita bertumbuh dan berkembang dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak dikenal menjadi terkenal, dari jalan kaki menjadi naik motor, naik mobil biasa-biasa menjadi naik mobil mewah, tetapi kita rendah hati dan sadar bahwa kita hanya tetap menjadi bejana tanah liat. Saudara-saudara, hal ini mudah dikatakan, tetapi kadangkala susah diwujudkan. Itulah hidup kita di tengah zaman modern sekarang ini. Kadangkala menjadi hidup yang berada di instalasi, harus diuji. Kadangkala terpuji di depan banyak mata. Karena itu, kalau kita jadi bejana emas, kemuliaan kita lah yang nampak dan Tuhan tidak nampak. Padahal biasa kita dengar, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tanpa sadar, dari awal sesuatu yang kita kisahkan, kita sampaikan, kita ceritakan, pengalaman yang kita sampaikan, endingnya adalah memuliakan diri sendiri. Tentang siapa dirinya. Kena tae aku, kena tae kamiri. Dalam gereja pohon kamiri tidak cocok ditanam di gereja. Harusnya syukur. Sebagai bejana tanah liat harus mengatakan syukur kepada Allah. Saya dipakai oleh Tuhan untuk menolong si A, si B. Saya dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya. Menyalurkan berkat kepada sesama. Saudara-saudara, jangan bangga dengan diri kita. Laka tairanta, laka denanta. Biasa dikuat, apa redika dio kaleku. Uluri malotong nasa mulun na tau tutemo. Mo ito ubanan malotong duka mo siya mararang-rarang mo pira. Mengkerdilkan diri kita sendiri, padahal sesungguhnya Tuhan memberikan kita talenta. Bisa abang mo ya kelata ebangi. Tidak ada orang yang tidak punya karunia pada dirinya. Kadangkala juga kelemahan pada diri kita diniduka membuni le. Tiko apa radika aku? Nah den nalai kaleta palai male. Nah den tu tau mostong bang. Biasa duka kami tu mostong mak nuku bang. Hai kita mana mau kita taruh bang dari dulu sampai sekarang. Periode zaman all sampai sekarang kita terus. Ndak bang mau mengelu. Sabak na pakai kumipuang. Tuhan masih mau tetap pakailah itu. Ya, kesaksian Pak Dr. Ishak. Nah cerita nak na sulampona na kuah. Hidup ini adalah kesempatan. Lama lama praktek masakit ang nabelang kami. Turopo kami to papa. Sampai nokonak na lako kami tong kilo mas sambayang na kuah. Tanya ya Pak Dr. Ishak kita na inang lamalia mo yung basusi di gagagi. Kilamalia melaini din ni pasien taya na mura itu. Toro. Dengan pemahaman bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya pikir seperti itu juga dalam hati ibu-ibu PWGT yang hari ini, ya bukan secara kebetulan, bertepatan dengan bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan kesempatan ini, di mana ibu-ibu semua memberi hati sebagai seorang hamba, seperti Rasul Paulus, merasakan pada dirinya bahwa saya ini bejana tanah liat, namun menjadi sebuah kebanggaan iman kita mengangkat segala peran dan tanggung jawab menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kalau kita sungguh menyadari itu, maka di dalam diri kita akan berkata, benar seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Dengan motivasi yang murni,
yaitu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemurnian di bejana tanah liat, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, mesti rela dicabik-cabik, dibongkar pasang untuk menemukan mana yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan dalam keterbatasan kita, bukankah Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, dan kita dipakainya dalam kerendahan hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama dalam menjalani kehidupan kita ini sebagai orang yang percaya, sebagai bejana-bejana tanah liat yang kadang-kadang mengalami kesedihan, mengalami air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, ketakutan, ketidakberdayaan. Tetapi cahaya Injil Kristus memberi pengharapan dan kekuatan bagi saudara dan saya untuk tetap memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dan melihat bahwa dalam setiap pergumulan kehidupan, dalam setiap sukacita kehidupan yang silih berganti, kita sebagai orang percaya yang sejati dapat menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah. Sehingga kelemahan, kesusahan, dan penderitaan orang percaya membuka peluang untuk menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kehidupannya dinyatakan di dalam tubuh kita sebagai bejana tanah liat. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perenungan kita tentang firman Allah, untuk setiap kita ada bagian yang Tuhan ingin kita lakukan dalam pelayanan. Dan dalam ketidaksanggupan kita, Allah yang menyanggupkan kita. Asalkan kita tetap memberi diri dalam ketaatan, dalam kesetiaan untuk dipakainya. Bila begitu berat kehidupan kita sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan, janganlah kiranya kita mengeluh dalam pelayanan. Kita memang sadar akan segala kekurangan, keterbatasan kita. Tapi ingatlah bahwa tugas hamba Tuhan bukan hanya menyenangkan sesama, tetapi terutama dan terlebih menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan doa yang sempurna yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejemput kita untuk bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala tempat dan di sepanjang zaman mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan akan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan bersih, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan tanda ucapan syukur kita atas segala kasih dan berkat Tuhan yang terus kita terima dalam sepanjang hidup dan kerja kita masing-masing. Namun sebelumnya kita akan dituntun satu ayat dari firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Sambil pundi dijalankan, kita lakukan segala kemuliaan Kidung Jemaat 16 ayat 1 dan 2.
Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan layanan pengutusan pengurus PWGT Jemaat Rantepao periode 2021-2023. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara, pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021-2023 yang saya akan bacakan. Sebagai penasehat, Ibu Mariana Tanan Langsa, Ibu Rio Rita Pakan, Ibu Dina Parapak, Ibu Margareta Panggalo, Ibu Miska Tiku Limbong Tondok. Ketua, Ibu Rina Siampa. Wakil Ketua, Ibu Abigail Bakdung Tiranda. Sekretaris, Ibu Mulyanti Nelce. Wakil Sekretaris, Ibu Pascola Fiera Palobo. Bendahara, Ibu Mada Pilla Pakonglean. Wakil Bendahara, Ibu Jenny Sinda. Bidang 1, pengembangan spiritual dan penanggulangan dampak teknologi informasi dan komunikasi, Ibu Safira Rantelangan Koordinator, Ibu Miske Rantepasang, Ibu Magdalena Runtu Allo, Ibu Esther Taruk Turuk Padang, Ibu Mary Palamba, Ibu Mudaril Rante Tondok. Bidang 2, partisipasi gereja dalam pemberdayaan masyarakat, Ibu Maranu Alolinggi Koordinator, Ibu Herniwati Munir, Ibu Kristina Kadang, Ibu Agustina Palaklangan, Ibu Mary Patulak, Ibu Medianti Tonapa. Bidang 3, anti kekerasan, perlindungan anak, dan pengembangan budaya damai, Ibu Saptawani Buktu Koordinator, Ibu Serli Tangkesalu Panggua, Ibu Yurita Sabak, Ibu Yuli Tandilakbi, Ibu Vince Sandaliku, Ibu Adriati Arjana Toban Palilu. Koordinator kelompok 1, Ibu Barnice Sapan. Koordinator kelompok 2, Ibu Mendo Alorante. Koordinator kelompok 3, Ibu Veronica Adriati. Koordinator kelompok 4, Ibu Sarjana Yusuf. Koordinator kelompok 5, Ibu Yuliana Mondi. Koordinator kelompok 6, Ibu Elizabeth Rante Tasak. Koordinator kelompok 7, Ibu Liuk Pairi. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PWGT Jemaat Rantepao. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah.
Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara-saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya mohon saudara-saudara berdiri dan menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Dijawab secara serempak. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa pilihan atas diri saudara-saudara sebagai pengurus PWGT adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara percaya? Ya, saya percaya. Ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan perenungan dan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab
yang diemban oleh mereka sebagai pengurus PWGT Jemaat Rantepao. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan dalam karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan di dalam Tuhan. Saudara-saudara pengurus PWGT Jemaat Rantepao yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik itu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah sendiri. Amin. Mari kita bersyukur. Kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayanmu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih setiamu, sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka sebagai bejana tanah liat menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu-lah kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Demikian kami bersama-sama bersyukur pada kesempatan ini kami boleh menikmati persekutuan ibadah hari Minggu. Kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami, baik suka pun duka, semua kami alami, kami persembahkan kepadamu. Karena itu bersama-sama kami bersyukur, kami telah disegarkan, dikuatkan, diberi cahaya kebenaran dari Injil-Mu, dari firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan, bahwa sekalipun kami hanya bejana tanah liat, tetapi Engkau tetap layakkan kami, Engkau tetap pakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk memberikan kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Kepadamu saat ini bersama-sama kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini dan sepanjang minggu ini. Dalam warta jemaat ada 53 orang. Sempurnakanlah kebahagiaan mereka, sukacita mereka menyambut pertambahan usia pada jalan kehidupan masing-masing, dan semakin hari semakin bijaksana mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, dalam warta jemaat ada 25 orang. Juga ada Ibu Adelaida Raru Sinda di Makassar sedang dirawat. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan hidup saudara-saudara kami dalam mengalami penderitaan pergumulan oleh karena sakit penyakit di rumah maupun di rumah sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan tahu. Oleh jemahan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa kesembuhan akan memulihkan mereka di tempat mereka masing-masing. Terlebih memberikan kekuatan untuk memikul berbagai beban pergumulan dan penderitaan tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa,
untuk seluruh keberadaan hidup kami di tengah-tengah jemaat, dalam berbagai perjuangan hidup, dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, baik yang sedang berada dalam ketuaan karena lanjut usia, Tuhan tetap kuatkan, kokohkan imannya, tetap berpengharapan dalam Tuhan, memberikan semangat juga bagi anak cucu segenap keluarga. Biarlah dalam masa lansia itu mereka tetap bersaksi tentang Dikau. Dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan kami di minggu ini, Tuhan tetap memberikan kami semangat dan sukacita dalam mengangkat segala peran dan tanggung jawab kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan diteguhkan sebentar sore sebagai tugas diaken. Tuhan memberkati sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Kami bersama mendoakan rencana pemberkatan nikah untuk kedua saudara Ivon Yunita Panta sampai Padang dengan saudara Bob Fernando Maruba Sihombing yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 di Jemaat Rantepao. Kiranya berlangsung dalam kuasa, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Juga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan berkati sehingga mereka bertumbuh sehat dalam kasih karunia-Mu. Juga yang sedang meniti pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, ya Tuhan, berikan mereka semangat dalam keterbatasan saat ini mengikuti pelajaran. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya mereka membangun dalam diri mereka kesadaran yang penuh untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan, menyambut masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Berikan mereka ketekunan, kesetiaan untuk terus membenahi diri, belajar dengan tekun, supaya suatu saat mereka menjemput masa depan yang baik di dalam Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tunjukkan yang terbaik sesuai dengan pasangan hidup yang didambakan, yaitu seiman di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Dan secara khusus dalam menangani virus corona ini, Tuhan memberkati Satgas dari pusat hingga ke daerah. Bahkan kiranya semua elemen masyarakat menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bapa dalam sorga, peliharakan kehidupan kami lebih jauh hari ini. Dalam segala rencana-rencana kami, baik secara pribadi, dalam persekutuan kami, di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Tuhan, tolong kami, bukakan kami jalan, sehingga kami tetap bersemangat bersukacita, diterangi oleh cahaya kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Sempurnakan segala harapan dan doa kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia. Kabar mulia,
Bapak Ibu Saudara, pergilah dan pancarkanlah kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga semua orang di sekitarmu menikmati sejahtera Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah sumber berkat dan perlindungan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kudaki jalan mulia Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 2 sebagai nyanyian syukur kita untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Di jalan mulia tetap doaku inilah, bertempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi Salam ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Setelah ini kita akan lanjut rapat. Jadi kita foto biar teratur. Foto mulai dari penasehat supaya tidak berkerumun. Jadi kita penasehat
Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, imam sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemerinci. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemerinci. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan